Kegaduhan terjadi di pagi hari setelah mereka tersadar dari kejadian semalam. Jung Suk pun mulai melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Hal-hal romantis pun terjadi, mulai dari Hyuk Jon yang mencium pipi Jung Suk. Mereka pun merasakan cinta hingga semua barang yang dilihat mereka berubah jadi pink. Hyuk Jon yang berbunga-bunga pun membuat sekantor ikut mengetahui hal cintanya. Gayong menelepon Jung Suk dan meminta ketemuan. Tidak lama setelah mereka ketemuan, Sun Ah datang dan melabrak Gayong karena dia telah mengetahui jika Gayong telah menikah sebelumnya di Amerika. Mereka pun bertengkar dan Jung Suk melerai mereka. Merasa tidak senang karena tidak dibela Jung Suk, Sun Ah datang menemui Hyuk Jon dan terkejut melihat obat buat hamil Jung Suk di kantor Hyuk Jon. Sun Ah yang kesal pun memberitahu kepada para tetua. Para tetua sangat marah dan menyuruh Jung Suk menebus semua kesalahannya dengan menemui semua menantu perempuan di sana. Tetapi Jung Suk yang mendengarkan Sun Ah untuk berbohong jika dialah yang memasak semua hidangan pun kena marah karena kejadian itu terbongkar, dan merasa sedih Jung Suk pun menangis sambil menelepon Hyuk Jon. Hyuk Jon yang khawatir pun segera menemui Jung Suk di Andong. Hyuk Jon dan Jung Suk bertemu para tetua. Para tetua yang kecewa pada sikap Jung Suk pun memutuskan akan mengajari Jung Suk di Andong dan melarangnya untuk kembali bersama Hyuk Jon. Sun Ah datang dan berkata jika sarapan sudah siap. Jung Suk yang menghidangkan makanan pun tiba-tiba mual-mual, dan semua menjadi heran dan kebingungan. Semua orang mengira Jung Suk telah hamil. Tetapi hanya Hyuk Jon yang tidak mempercayainya karena mereka baru melakukan malam pertama mereka beberapa hari lalu, dan itu mustahil jika Jung Suk hamil. Tetapi Jung Suk tetap mengira dirinya hamil. Hyuk Jon menceritakan hal ini kepada Jong Chan. Jong Chan pun menyarankan agar Hyuk Jon buat anak lagi saja dengan Jung Suk, tetapi rencana ini berakhir gagal. Dan sang ibu pun juga curiga jika Jung Suk tidak hamil. Hyuk Jon dan Jung Suk pun memeriksakan ke dokter. Pada awalnya dokter berkata jika mual Jung Suk dikarenakan iritasi perut Jung Suk akibat stres. Mendengar itu Jung Suk terlihat sangat sedih. Tetapi dokter berkata jika untuk mual karena hamil itu baru terasa jika sudah berusia 2 bulan. Mereka pun terkejut mendengar Jung Suk benaran hamil. Mereka pun memberitahu kepada semua orang. Semua orang sekarang mengetahui jika Jung Suk hamil. Saat berjalan pulang, Hyuk Jon berjanji kepada Jung Suk untuk tidak segera meninggalkannya sama seperti ayahnya dulu, dan Jung Suk berkata dia ingin honeymoon. Tapi ketika mereka benar-benar lelah dan memerlukannya, Gayong menelepon Jung Suk dan memintanya bertemu. Dia memberikan kado karena Jung Suk hamil, dan di sana dia bertanya apakah Jung Suk tidak ada mimpi. Jung Suk jadi bingung memikirkannya. Dia datang ke kantor Hyuk Jon untuk makan siang. Di sana Hyuk Jon tidak sengaja membuat Jung Suk tersinggung, dan hingga larut dia baru pulang ke rumah. Hyuk Jon pun yang khawatir kepada Jung Suk kini hendak mengajak Jung Suk untuk honeymoon seperti permintaannya. Mereka tampak sangat bahagia bulan madu berdua. Di lain sisi Jong Chan sedang kepusingan karena menghadapi Sun Ah dan Gayong yang sedang bertengkar merebutkannya. Di tengah-tengah momen mereka, Hyuk Jon dan Jung Suk dikagetkan dengan sepasang orang yang sedang bertengkar, dan ternyata mereka sedang kepusingan karena tidak memiliki mimpi dan tujuan. Belum lagi mereka dipusingkan karena perempuannya yang juga bernama Jung Suk sedang hamil dan mereka hendak melakukan aborsi. Mendengar itu Jung Suk tidak tinggal diam dan memarahi mereka. Setelah mereka berdua sadar, mereka pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat hendak membayar makanan, Hyuk Jon malah kehilangan dompetnya dan ternyata telah dicuri oleh sepasang kekasih tadi. Tetapi setelah mengetahui jika Hyuk Jon adalah jaksa, mereka pun mengembalikan dompetnya. Hyuk Jon dan Jung Suk pun berbaikan, dan Hyuk Jon akan membantu Jung Suk menemukan mimpinya. Tapi menemukan mimpinya tidaklah semudah itu, dan terjadi juga pertengkaran, hingga Jung Suk tertarik untuk menjadi aktris musikal. Tetapi semua itu tidaklah membuatnya senang. Ketika dia pulang, para tetua sangat terkejut dengan penampilan dari Jung Suk, dan kakek pun kecewa dengan Jung Suk dan tidak ingin mendengarkan penjelasan Jung Suk. Jung Suk menangis dan Hyuk Jon berusaha menghiburnya, dan bertanya bagaimana audisinya. Tetapi Jung Suk berkata dia tidak ingin tampil di musikal lagi. Hyuk Jon bingung dan berkata apakah ini semua karena kakek. Jung Suk berkata jika ini bukan karena mereka tetapi karena dia melakukannya tidak membuatnya suka, melainkan hanya dia memiliki kemampuan. Dan Hyuk Jon berkata dia akan bersama-sama Jung Suk untuk menemukan mimpinya.
Sun Ah sedang bersama dengan Jong Chan, tiba-tiba Gayong menelepon. Gayong meminta bertemu dengan Jong Chan dan tanpa sadar jika di sana ada Sun Ah dan Gayong dengan santai menjelek-jelekkan Sun Ah, hingga Sun Ah tidak tahan dan berteriak. Sun Ah pun keluar dari mobil karena kesal, dan Jong Chan mengikutinya dan hal yang tak terduga terjadi, mereka berciuman. Jong Chan pun mengajak Jung Suk dan Hyuk Jon bertemu dengan perihal untuk membicarakan jika dia berkencan dengan Sun Ah, tetapi tiba-tiba gelas Jung Suk pecah dengan sendirinya. Sun Ah pun menelepon dan berkata jika kakek telah pingsan. Jung Suk dan Hyuk Jon pun bergegas ke Andong. Setibanya mereka di sana, mereka menemui kakek, mereka sangat khawatir kepada kakek. Keesokan harinya Jong Chan datang ke Andong, dia berniat melamar Sun Ah. Sun Ah sangat terkejut, dan malu-malu kucing, tapi sebenarnya dia mau. Kakek senang mendengarnya dan menyetujuinya. Di luar paman Hyuk Jon berbicara berdua dengan Hyuk Jon dan memberitahukan kondisi dari kakek dan menyuruhnya untuk segera pulang dan mengambil tugasnya sebagai putra sulung. Setelah pulang ke rumah mereka, Hyuk Jon pun menceritakan kepada Jung Suk jika dia akan mengambil tanggung jawabnya tapi bukan sekarang dan meminta saran Jung Suk. Jung Suk paham dan mungkin akan sedikit sulit saja untuk dia beradaptasi karena dia tidak ada teman di sana, tapi dia sangat memahami semua kondisi itu. Hyuk Jon memberikan Jung Suk persiapan untuk masuk perguruan tinggi dan dia hendak membiarkan Jung Suk untuk bersekolah. Tetapi Jung Suk terlihat senang karena Hyuk Jon berencana untuk ke Andong sendirian agar Jung Suk tidak merasa kesepian di sana. Jung Suk memutuskan untuk tidak kuliah. Keesokan harinya saat Hyuk Jon ke Andong karena ada pertemuan para tetua, tetapi dia baru mengetahui jika kakek tidak sadarkan diri. Di rapat para tetua, Hyuk Jon berkata akan mengambil ahli tugasnya, dan semua orang malah sibuk membahas tentang pemakaman kakek, padahal kakek Aendiri belum wafat. Hal ini membuat Hyuk Jon murka dan berani tidak sopan memarahi para tetua. Keesokan harinya kakek telah sadar dan menyuruh Hyuk Jon kembali dan tetap melakukan tugasnya yaitu menjaga semangat keluarganya. Akhirnya Jung Suk telah menyelesaikan pakaian kakek, tetapi kakek keadaannya semakin memburuk, hingga malam Jung Suk tiba-tiba mimpi buruk dan meminta agar mereka segera ke Andong. Dan keesokan paginya Sun Ah terkejut melihat kakek ada di depan, dan meminta Sun Ah untuk membukakan pintu gerbang karena Hyuk Jon dan Jung Suk akan tiba. Padahal kakek tidak diberitahu, dan benar saja mereka datang, dan saat hendak berjalan kepada kakek, kakek tiba-tiba terjatuh dan wafat. Mereka semua sangat terpukul dan mengadakan pemakaman untuk kakek. Hyuk Jon sangat terpukul atas kepergian kakek. Hyuk Jon bertemu pamannya dan pamannya menyuruhnya pulang dan melakukan tugasnya di Seoul, karena kakeknya pun tidak ingin Hyuk Jon merasa terbebani dengan kewajibannya sebagai putra sulung. Hyuk Jon pun mengajak Jung Suk pulang dan berkata mereka pulang ke Andong di saat-saat penting saja. Setelah mereka sampai ke rumah, Jung Suk melihat sebuah surat dari kakek, mereka pun membaca berdua, dan merasa terharu dengan ucapan kakek serta mereka membuat janji kepada kakek. Hari berlalu sangat cepat, diperlihatkan sejumlah anak SMA yang sedang melakukan aksi pembulian. Tiba-tiba Jung Suk datang dan memperkenalkan dirinya. Tetapi mereka tidak mengenalinya dan datang juga Hyuk Jon yang ikut memperkenalkan dirinya sebagai jaksa yang sukses membuat mereka takut. Jung Suk dan Hyuk Jon pun bergegas pergi ke bandara agar tidak ketinggalan pesawat mereka, dan film pun ditutup dengan pemandangan mereka berdua bersama yang tampak sangat bahagia berserta kedua anak mereka yang masih bayi.